para pejabat eselon 2 Kementerian Pertanian. Yang terhormat Rektor Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. Haji Hussein Syam, MTP. Yang terhormat Ketua Senat, para Wakil Rektor, para Dekan dan Direktur Pascasarjana, para Ketua Lembaga, Wakil Dekan, Sekretaris Lembaga, dan Wakil Direktur Pascasarjana, para Kepala Biro, para Kepala UPT, Ketua SPI, Ketua Dharma Wanita Persatuan, dan para Ibu Wakil Rektor, para dosen dalam lingkup Universitas Negeri Makassar, para undangan, dan juga yang tentunya kami banggakan adalah para mahasiswa Universitas Negeri Makassar yang telah hadir baik secara luring maupun daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera. Semoga kesehatan kita selalu terjaga dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, spesial hari ini dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November, Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Universitas Negeri Makassar menggelar kuliah umum dengan tema Penguatan Kompetensi Agropreneur Mahasiswa menuju Swasembada Pangan Indonesia. Marilah kita bersama-sama memulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat tamu undangan, mengawali kegiatan ini, marilah kita secara bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Melangkah pada acara selanjutnya adalah pembacaan doa. Kepada Bapak Dr. Haji Ahmad SPSI, MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian
izinkan saya mengajak untuk kita bersama-sama sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rabb, terima kasih atas segala karunia-Mu kepada kami. Engkau jadikan bangsa dan negara kami sebagai bangsa yang aman, damai dan makmur. Engkau berikan kekayaan alam yang berlimpah ruah dengan hasil-hasil pertanian, peternakan yang beraneka ragam. Sungguh ini adalah sebuah nikmat yang patut kami syukuri ya Rabb. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mal salihan tarda. Ya Allah, ya Rahman, sungguh hasil kekayaan alam adalah karunia pemberian-Mu yang patut kami kelola dengan baik untuk mengangkat kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat dan negara kami di tengah-tengah kuatnya arus kompetisi global saat ini. Hari ini kami ya Rabb akan belajar untuk mengelola, meningkatkan hasil-hasil pertanian itu melalui kuliah umum dengan tema pendidikan tinggi dalam mendukung agropreneur di Indonesia. Berikan petunjuk kepada kami ya Allah, bukakan hati dan kesadaran kami agar kami mampu memahami dan mengaplikasikan apa yang diberikan kepada kami. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah ya Rabb, berikan kekuatan dan kesehatan kepada kami semua, wabil khusus kepada menteri kami, menteri pertanian kami, Bapak Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo SHMH, dan juga kepada rektor kami Bapak Profesor Dr. H. Husain Sam NTP, yang tiada pernah henti-hentinya berusaha yang terbaik untuk bangsa kami dan kepada kami semua. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum masuk pada acara inti kuliah umum, marilah kita mendengarkan bersama-sama sambutan sekaligus membuka acara kuliah umum pada pagi hari ini oleh Rektor Universitas Negeri Makassar kepada Bapak Profesor Dr. Haji Husain Syam MTP dengan hormat. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat selalu untuk kita semua. Yang amat saya hormati, yang terhormat, yang kita banggakan, yang kita muliakan, yang kita cintai, yang kita sayangi,
Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo, SH, MSc, MH. Beliau insya Allah kita doakan bersama sebentar lagi akan menyandang gelar guru besar atau profesor. Ini saya tahu persis karena saya banyak teman di proses itu. Ya. Yang saya hormati Ketua Senat Universitas Negeri Makassar, yang saya hormati para eselon dalam Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang menyempatkan diri hadir bersama rombongan Pak Menteri. Ada Pak Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Dr. Sarwo Edi, SP. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Kepala Badan Karantina Pertanian, Dr. Ali Jamil. Dirjen Perkebunan, Dr. Kasdi Subagiono. Terima kasih. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dr. Nasrullah. Kepala Badan Litbang Pertanian, Dr. Fajri Jufri. Ini sahabat saya dulu, sama-sama S3 di IPB waktu itu. Staf khusus Menteri Pertanian, bidang kebijakan pertanian, Profesor Dr. Imam Mujahid. Ini yang menghubungi saya kemarin malam, bukan malam tadi, kemarin malam. Tapi karena itu saya anggap perintah, maka harus kita lakukan hari ini kuliah umum. Karena Pak Menteri harus ada di Makassar hari Sabtu dan hari Minggu, maka titik ini kita harus hadirkan karena kita sangat rindu dengan Pak Menteri. Tentu banyak pikiran-pikiran cemerlang dalam menyikapi Republik ini sejak beliau menjadi menteri. Ya, karena beliau juga 10 tahun selama menjadi gubernur menjadi Dewan Penyantun bagi UNM. Ya, UNM itu kepada mahasiswa yang ada di belakang, UNM itu seperti ini itu karena Pak Menteri, Pak Syahrul. Ya, Anda bisa menikmati semua ini karena beliau menyantuni selama 10 tahun UNM. Kira-kira begitu. Para wakil rektor tentu saja semua hadir, wakil rektor 1, 2, 3, dan 4, para dekan dan direktur program pasca sarjana, para ketua lembaga, para kepala biro, eselon 2, Kementerian Pertanian, ada Ibu Kadis, dan teman-teman yang lain yang saya hormati, para wakil dekan, para kepala biro, para kepala UPT, teman-teman dosen, para guru besar, dan para mahasiswa yang amat saya banggakan, saya cintai, dan tentu saja secara khusus peserta kuliah umum pada hari ini, baik secara luring atau offline yang ada di tempat ini maupun secara daring atau online yang ada di tempat lain yang ikut bersama-sama dalam kuliah umum oleh Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia. Panitia yang telah melakukan persiapan 1 hari yang amat saya sangat banggakan dan cintai. Tentu terima kasih pertama saya sampaikan kepada Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia yang telah menyempatkan diri di tengah kesibukan untuk bisa hadir bersama kita semua. Tadi saya sengaja pesan itu, ada video saya dengan beliau sebelum jadi menteri, itu nyanyi bareng. Ketika kita pada waktu itu berkeliling di wilayah Sulawesi Selatan, bahkan di luar Sulawesi Selatan, itu berdiskusi tentang kebangsaan. Nah, acara nyanyi tadi itu diawali dengan sebelum diskusi isu kebangsaan. Ini untuk memotret bangsa Indonesia, dan kira-kira itulah yang kita jual untuk kemudian beliau menjadi menteri pada hari ini, saya kira.
Ini luar biasa. Jadi kalau boleh saya bilang, saya bagian dari mengantarkan beliau jadi menteri. Karena itu hari ini harus saya menjadi bagian dari semua itu, saya kira. UNM menjadi bagian dari itu, UNM menjadi penopang semua itu, UNM menjadi bagian yang harus mensukseskan program-program Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Tentu bersama Pak Dirjen semuanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kuliah umum ini merupakan program yang memang kita canangkan. Jadi berganti. Kalau kemarin dalam jelang Hari Sumpah Pemuda, maka kita hadirkan Menteri Pemuda untuk kita bicara soal entrepreneur tentang generasi muda untuk menjawab tantangan bangsa ke depan. Hari ini kita hadirkan Menteri Pertanian yang kita kemas dalam rangka Hari Pahlawan. Semangat kepahlawanan itu yang kita mau hadirkan memang talenta Menteri Pertanian ini rada-rada pahlawan juga emang sebetulnya. Bukan rada pahlawan memang. Sering senang beliau menggunakan baju-baju pejuang. Ya, oleh karena itu ya kita tempatkan agendanya di dalam rangka Hari Pahlawan. Sebetulnya tidak harus dalam rangka. Selalu orang mengatakan, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba ada sesuatu? Padahal memang perguruan tinggi itu harus selalu menyikapi seluruh problematika yang ada. Selalu kita hadirkan semua itu. Hari ini bangsa kita tentu, tadi sudah diberi pencerahan singkat dari Pak Menteri, bangsa kita ya seperti ini. Kita harus bertahan. Dan yang paling hebat hari ini mampu memberi sumbangsi agar Indonesia ini seperti ini di tengah keterpurukan dunia itu karena sektor pertanian. Tepuk tangan untuk pertanian. Beliau itu aspek di dalam pertanian. Saya mau katakan begini, ada ilmu yang saya peroleh dulu bahwa yang namanya aspek itu ada 3 unsur. Pakar itu ada 3 unsur. Pakar karena dia itu memang menekuni keilmuan itu, keilmuan pertanian misalkan. Ya, dia memang doktor, profesor di bidang itu adalah unsur dari pakar. Unsur kedua itu adalah ketika seseorang itu menjadi birokrasi. Beliau 10 tahun memimpin, bahkan sebelumnya dua periode 10 tahun jadi bupati, itu menyoal tentang pertanian. Jadi jangan salah kalau ada orang mencoba tidak menganggap bahwa Pak Menteri ini adalah pakar di bidang pertanian, itu salah besar. Karena ada unsur yang dipenuhi oleh beliau adalah unsur birokrasi yang pernah dilakoni. Kebijakan-kebijakan pertanian ada di situ. Mulai dari Kabupaten Goa pada waktu itu. Bahkan camat. Ketika itu, lalu kemudian 10 tahun menjadi gubernur. Itu kebijakan. Berarti dia pakar kan? Dia meletakkan kebijakan-kebijakan dasar untuk kita pedomani dalam melakukan pekerjaan itu. Karena itu jangan pernah sanksikan Pak Menteri Pertanian yang luar biasa ini. Pakar yang ketiga, unsur ketiga yang disebut pakar adalah karena dia praktisi. Tanpa baca tulis, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau dia memang praktisi, dia itu dapat dikatakan pakar. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus menghadirkan orang meskipun tidak baca tulis, tapi dia hebat, baru bangun tidur ditanya tentang sesuatu, maka dia itu pakar. Boleh dia dihadirkan dalam ruang kelas untuk memberikan pemahaman, untuk menginspiring para peserta didik atau para mahasiswa, karena dia memang pakar. Tampak karena dasar keilmuan tadi, bukan unsur itu. Kira-kira begitu, tapi saya jangan terlalu jauh bercerita karena ini yang kita butuhkan adalah Pak Menteri. Karena itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentu penguatan kompetensi kewirausahaan sesuai dengan visi UNM itu, Pak Dirjen, mohon izin, kalau Pak Menteri udah tahu mungkin. UNM itu, visinya itu adalah pusat pendidikan, pengkajian dan pengembangan pendidikan, sains, teknologi dan seni, berwawasan kependidikan dan kewirausahaan. Ini visinya. Karena itu dan di tempat kami itu ada
ada program studi atau departemen kewirausahaan sendiri. Lalu setiap mahasiswa sebanyak 37.804 mahasiswa itu wajib hukumnya mata kuliah kewirausahaan. Karena UNM ini, Pak Menteri, kita setelah kita berdiskusi panjang lebar dengan semua dalam majelis rektor perguruan tinggi negeri Indonesia, UNM itu apa? Apa ikonnya? UNAS itu apa? UI itu apa? Nah, UNM kemudian mencoba mencari, saya sebagai rektornya, saya mengatakan yang kita punya resource itu adalah kita bisa bersaing di wilayah entrepreneur. Karena itu UNM itu adalah kampus entrepreneur. Ya, lalu orang bertanya, Pak Menteri pernah bertanya sama saya, Pak Menteri, Pak Nadiem, itu gimana caranya UNM itu menjadi apa ikon entrepreneur? Saya katakan yang saya mau bangun Pak Menteri adalah jiwanya. Kalaupun ada kemudian 10% yang kemudian menjadi bertalenta untuk membuat startup di berbagai bidang, itu sudah luar biasa sumbangan kepada pemerintah. Bukankah negara maju itu indikator kemajuannya itu adalah ketika rasio penduduknya itu sekitar 4% berwirausaha. Nah, kalau UNM misalnya menyumbangkan 10% misalkan, selebihnya itu 90% cukup dengan jiwanya yang kita bentuk. Dalam lagu Indonesia Raya tadi kita nyanyikan, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, kira-kira begitu. Yang kita mau katakan bahwa siapapun dia alumni UNM kelak, ketika menjadi alumni, berada di tengah-tengah masyarakat, tentu harapannya kita adalah, kalau dia menjadi guru, maka dia harus memiliki sifat-sifat entrepreneur. Apa itu? Adalah jiwa yang kemudian selalu mengedepankan, selalu menghadirkan kreativitas, inovasi. Bukan sekedar menggunakan apa yang mereka pendahulunya telah membuat, tapi dia berinovasi untuk melahirkan kualitas pembelajaran yang lebih baik. Kira-kira begitu. Dan kalau dia menjadi politisi, dia tidak bisa hanya tinggal diam, dia harus mewarnai. Kalau dia menjadi birokrasi, tentu dia harus berkreasi dan inovatif. Itulah yang kita ingin hadirkan pada seluruh alumni UNM. Bagaimana cara menghadirkan seperti itu? Saya pun kemudian menjadikan kampus ini kampus digitalisasi. Kampus internetisasi menuju kampus global. Saya ingin memastikan bahwa mahasiswa di UNM tidak boleh minder atau merasa rendah dengan mahasiswa yang di Harvard University, di Boston University, di Michigan University, di Canberra University. Tidak boleh. Karena apa? Teknologi ataukah sarana prasarana teknologi, semua mahasiswa UNM dan semua dosen, karyawan, itu kita kerjasamakan dengan Telkom Indonesia. Setiap mahasiswa, setiap sivitas akademika itu punya personal akun. Jadi dia diikuti selama ada WPID, itu unlimited untuk dia mengakses. Ini kita memastikan bahwa seluruh informasi dunia itu harus mampu diperoleh oleh mahasiswa UNM. Kira-kira begitulah cara kita mengelola UNM ini. Insya Allah Pak Menteri, seperti cerita pendek tadi yang ada di ruangan saya, itu bahwa kita bertahan masing-masing pada posisi kita di saat kondisi negara seperti ini. UNM sudah memikirkan semua itu, dan kalaupun masih ada mahasiswa yang segelintir masih melakukan aksi-aksi, itu bagian dari dinamika. Saya kira itu. Mungkin tidak panjang lebar saya karena ini urusannya kuliah umum ini. Saya juga sambutan. Demikian sambutan dari saya, dan makasih atas kehadiran tak semua, kehadiran Pak Menteri yang luar biasa, para dirjen, para kepala badan, eselon 1, eselon 2, dan semua teman-teman menyemangati kita semua. Tentu harapannya kuliah umum hari ini bisa memberi manfaat, pencerahan, dan paling tidak motivasi. Paling tidak kita mengusir rasa kangen kita kepada Pak Menteri kita yang terhormat ini. Saya kira itu atas nama kita semua, serta memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita membuka kuliah umum ini yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo, SH, MSc, MH,
yang insya Allah sebentar jadi profesor, dengan bersama-sama mengajak hadirin semua membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Rektor yang menegaskan kembali tentang bagaimana penguatan pendidikan tinggi dalam mendukung agropreneur di Indonesia yang tentunya selaras dengan visi misi universitas, yaitu membangun wawasan jiwa kewirausahaan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, begitu antusiasnya para mahasiswa dan audiens untuk mengikuti kuliah umum hari ini. Saya mendapatkan info dari panitia bahwa peserta luring hari ini sebanyak 300 orang dan juga peserta daring yang mengikuti kuliah umum pagi hari ini sebanyak 370 orang. Baik, total sekitar 670 orang. Generasi muda mahasiswa perlu mengambil bagian, mengabdi dalam karya dan berdedikasi tinggi untuk negeri ini, terutama dalam bidang pertanian, karena pertanian merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Bagaimana penguatan kompetensi agropreneur ini bagi para pemuda akan dipaparkan dalam kuliah umum kali ini oleh narasumber kita yang sudah sangat dikenal luas, yang juga tokoh inspiratif dan tentunya kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan pada khususnya dan masyarakat Indonesia secara luas. Kiprah beliau di bidang pertanian sudah sangat luas dan mumpuni dan telah memberikan sumbangsi nyata bagi tanah air kita. Beliau adalah Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo, SH, MSI, MH. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Pak Dirjen bantuin nih, aku terlalu dipuji-puji takut muka saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hamdan wa syukran lillah, wala haula wala quwata illa billah, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal ham kama yang bagili jalali wajimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli jalali yaziran min ahli. Pak Rektor yang saya cintai, banggakan, muliakan dan sayangi juga. Terima kasih Prof. Walaupun kayaknya Prof. Imam baru nyampaikan kemarin, aku lihat banyak banget orang, saya kira cuma 15 orang gitu. Mau ketemu, yang penting aku sudah memenuhi komitmen saya. Bagi saya kalau saya sudah janji apapun terjadi biasanya saya penuhi Bapak. Para guru besar, sahabat, saudara, kerabat, semua. Saya akrab dengan semuanya, saya kira Prof. Maafkan kalau Syahrul tampilnya sebentar kurang bagus, anggap aja tidak ada perlu, bukan hal yang sangat penting dari materi. Yang penting hati kita selalu bertaut satu dengan lain gitu. Kerinduan saya memang kepada kampus ini sangat tinggi sekali. Dan rasanya memang saya sudah 1 tahun jadi menteri, barulah hari ini saya hadir. Dan ya, saya selalu merasa energi yang ada sama Syahrul itu pasti ada energi dari para keluarga besar di ONM ini lebih khusus. Paling tidak pesan-pesan dan harapannya menjadi bagian-bagian dari sesuatu komitmen yang harus saya tulus lakukan, Prof. Insya Allah. Di matamu tiada dusta di antara kita kan. Yang lain saya nggak sebut sivitas akademika. Yang saya banggakan, saya cintai satu persatu para pejabat yang hadir.
Tadi udah sebut para dirjen dampingin saya. Ini orang-orang hebat semua. Anak-anakku para mahasiswa. I am your father. I am your parents. That's why terimalah aku dengan apa adanya lah. Gitu. Memang ini cuma kerinduan aja. Saya dengan Pak Prof. Hussein memang sering berkomunikasi. Dia udah pernah berkunjung ke rumah jabatan menteri dan seperti itu. Dan ingin saya katakan bahwa memang kehidupan kita saat ini, kehidupan manusia di dunia manapun adalah kehidupan manusia dan era di mana ketersediaan segalanya terfasilitasi oleh kehidupan. Abundant era adalah era berkecukupan. Kita semua berada di era itu. Kalau begitu, mahasiswa UNM besok di bawah bimbingan kita semua adalah mereka yang pasti tidak miskin besok. Pasti tidak miskin besok. Kenapa? Alam dan kemajuan, sains, riset, dan teknologi mempersiapkan kita untuk bisa hidup lebih baik. Mereka yang miskin besok, mereka yang memang tidak mau kaya. Maafkan saya gunakan kata-kata ini dengan terminologi Sahrul. Kenapa? Kalian tidak perlu memiliki expert yang kuat lagi untuk menjadi dokter yang hebat. Kau tidak perlu lagi menyandang gelar macam-macam menjadi secara akademik, maafkan saya. Secara akademik untuk menjadi Menteri Pertanian yang hebat. Kenapa? Eramu mempersiapkan kehidupan itu. Tergantung kau mau menerobosnya. Kau mau mengambilnya, kau mau berkapasitas seperti apakah besok dengan fungsi peranan dan tanggung jawabmu menjadi itu sangat penting. Menyadari peranan-peranan yang ada menjadi penting. Dalam pendekatan agama, ini akan membuat amal-amal jariah yang besar. Oleh karena itu, era ini 20 tahun tidak pernah ada dulu. Era yang sekarang ini adalah era baru di mana semua terfasilitasi oleh sains, riset, dan teknologi. Kalau begitu, ini era adalah era yang berkecukupan, abundant era. Era di mana semua orang bisa maju, semua orang bisa hebat, semua orang setara, kecuali mereka yang memang tidak mau dan bergaul seperti yang kemarin. You become what you think. Kamu seperti apa yang ada dalam pikiran. Aku biasa-biasa aja. Aku kan cuma mau hidup seperti itulah. Kalau gitu tidak ada negara lagi yang lebih hebat. Tidak ada lagi negara yang paling kaya. Siapa yang lebih aktif ke depan? Dan coba menggunakan kapasitas dirinya, kapasitas institusinya, kapasitas negaranya, maka dialah yang merebut era itu. Maafkan saya, Prof. Saya tidak siap-siap banget nih. Dan Prof. Imam dan Nenek udah siapkan banyak banget lagi. Saya nggak mau baca ini. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu, ini melampaui ekspektasi keilmuan yang kita miliki 10 tahun lalu. Kalau gitu betul, kata Pak Rektor tadi, tidak ada universitas yang hebat lagi. Sama aja, tergantung Pak Rektor lah. Tergantung kita. Ilmu kita sama, semua ambil dari awan, dari clue. Aku tidak perlu jadi dokter yang hebat kalau ada orang yang kemudian
Batuk-batuk di sekitar saya, demam sekalinya, Mr. Google buka aja lah. Ambil dari Mr. Google. Kalau saya batuk-batuk, obat yang paling cocok apa ya? Ini ada COVID nih, obat yang paling disukai di Cina yang mana? Kalian ketemu. Jadi era ini adalah era berkecukupan. Kalau begitu, era ini adalah era yang sangat terbuka bagi mereka yang mau memanfaatkan. Kalau begitu pendekatan yang kemarin tidak cocok lagi. Your past success guarantee nothing. If you not change, you'll die. Do digital or you die. Gunakan digital. Gunakan frekuensi. Gunakan transmitter. Gunakan gadget untuk berbicara. Orang yang hebat, orang yang senantiasa melakukan tesa, antitesa, sintesa melalui pencariannya yang ada, yang tersedia di awan yang tinggal diambil itu. Mereka yang mampu melakukan analitik pendekatan yang ada. Oleh karena itu memang era ini ditentukan oleh kampus ke depan. Kita menjadi hebat atau menjadi biasa-biasa saja. Kapasitas bukan hanya frame akademik intelektual, bukan hanya manajemen agenda lagi. Tapi sangat ditentukan seperti apa lahirnya karakter, behavior yang kuat menghadapi tantangan-tantangan era. Kalau begitu, yang hebat besok yang punya kapasitas. Saya dikasih kapasitas agropreneur. Nantilah kita bicara tentang pertanian. Kompetensi itu apa sih sebenarnya? Kompetensi itu dilahirkan oleh kritis. Tingkat kemampuan mengkritisasi semua kondisi yang ada di kita. Anak-anak diajar untuk kritis memang. Membaca tanda-tanda yang ada. Virus sudah ada di sekitar kita. Kalau begitu secara kritis bagaimana agar kan mestinya kita kena semua. Ini kan pandemik. Oleh karena itu takut berarti tidak ada yang bisa kita lakukan. Makin matilah besok. Kalau begitu yang kritis itu tetap jalan, tetapi kita mengamankan diri kita. Melakukan penyanggaan yang ada. Itu kapasitas. Ya, kamu berkapasitas hebat kalau memiliki tingkat kritis yang kuat. Dia hanya kritis, kau mampu berkolaborasi, bersahabat dengan virus. Kalau pulang, pakai eukaliptus, taruh roller, supaya kalau ada yang masuk, minimal dia berkelahi di dalam hidung kita. Virus itu dengan eukaliptus, minyak kayu putih maksudnya, yang saya pakai, yang dibuli. Atau carilah apa? Perkuat dengan apa yang ada. Itu bentuk-bentuk kapasitas. Itu cuma contoh aja. Berkolaborasi, berteman dengan virus. Karena virus ini belum tentu 2 tahun kita mampu selesaikan. Kalau kita dilakukan vaksin 3 bulan, belum tentu juga. Kan gitu. Kalau gitu kita bersahabat. Hidup juga seperti itu. Jadi, kemudian kapasitas itu ditentukan dengan kreativitas. Kita mampu nggak punya kreativitas? Kalau mahasiswa UNM lebih hebat kreativitasnya dengan mahasiswa lain, pasti dia unggul. Kalau dia punya tingkat kritisnya terhadap dirinya, terhadap lingkungan. Oh sebenarnya ini alam ini cocok seperti ini. Mestinya tanam apa yang cocok pada musim tanam seperti ini. Mestinya varietas apa yang kita pakai, maka menjadi bagian-bagian. Mestinya dunia membutuhkan perputaran ekonomi seperti apa. Ekonomi yang punya peluang itu seperti apa. Oh tidak mungkin dalam 2 tahun ini kalau kita cuma bangun toko, membangun kegiatan-kegiatan bisnis perhotelan pasti mati kayaknya nih. Oh kalau begitu yang bisnis yang paling cocok adalah bisnis perut. Karena perut tidak pernah berhenti untuk minta makan. Kita mengkritisi kehidupan kita. Kalau berhasil kalau begitu dengan network yang ada,
melalui virtual yang ada, melalui webinar yang ada, melalui Zoom yang ada, melalui website yang ada, melalui grup yang ada. Dia menjadi bagian-bagian kolaborasi. Makin banyak temannya orang, makin terbuka peluang. Terakhir baru kompetisi. Bahkan di era sekarang kompetisi seakan-akan tidak terlalu penting lagi. Kalau dulu di zaman saya menjadi camat, saya pernah kepala desa 1 tahun 9 bulan di desa Bontolangkasa, saya pernah lurah 9 bulan di kelurahan Bontonombok. Saya pernah camat 4 tahun, saya camat teladan di Indonesia. Ini udah sering sekali saya ngomong soalnya. Ya, jadi Sahrul bukan tiba-tiba aja jadi menteri, enggak. Dan tantangannya besar banget. Kalau begitu, yang besok yang hebat, yang berkapasitas, yang memiliki agropreneur itu dimulai dengan tadi. Kapasitas yang paling utama. Dan agenda yang mendorong kapasitas itu antara lain dia memiliki tingkat kritis, dia memiliki kreativitas yang lebih. Orang yang kreatif itu dia mau diam. Karena kita takut virus corona, Menteri Pertanian nggak jalan, matilah orang yang nggak makan itu 273 juta orang. Saya tidak ada minggu yang saya tidak di daerah. Dan seperti Pak Rektor tadi, hanya pertanian yang mampu menyangga pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti sekarang ini 16,4%. Yang lain minus. Nanti saya kasih lihat datanya. Saudara-saudara sekalian, dan yang paling penting adalah memang harus didorong dengan behavior, perilaku Bugis Makassar. Maafkan saya Pak Dirjen. Di Jawa tentu ada, di Sumatera tidak berarti kami punya Bugis Makassar jauh lebih bagus dari yang lain, tidak. Saya cuma menghafal itu. Orang Bugis Makassar itu hebatnya sekali layar terkembang, surut dia berpantang. Kata-kata filosofis ini kalau hadir menjadi bagian dari perilaku mahasiswa kita ke depan, dia pasti hebat. Kalau saya mau gapai pulau harapan di balik Fata Morgana, saya mau melepas tambak perahu dari dermaga. Saya mau kelihangan pandangan pantai yang indah dan selimut yang indah di pinggir pantai. Saya mau ngarungi samudra. Saya mau berhadapan dengan badai dan gelombang. Kalau ada badai menghadapmu, jangan bawa menyampi perahumu. Hadapi badai itu dengan tenang. Kata tenggelam hanya ada dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kita tahu kata sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Adakah filosofi yang lebih hebat dari itu? Itu perilaku. Tak kuntung lagi antu bangun turu, nagi gunciri gulinta. Ya lengtal langan atau alia. Jangan kau pernah berpikir untuk menepi, kata orang Bugis Makassar. Kalau kau tidak pernah bertarung di tengah gelombang. Belum apa-apa kau udah minggir. Gimana caranya? Jangan pernah berpikir memegang langit kalau kau tak pernah mau menembus awan. It's your perilaku. Ya gitulah Pak. Oleh karena itu perilaku itu harus dibangun antara lain dengan cara-cara menghadirkan karakter yang baik. Saya selalu mensetir ini karena saya takut dilupa, Prof. Kau Bugis Makassar. Bugis Makassar itu bukan Pak Dirjen, bukan hanya bapak ibunya orang Bugis dan Makassar. Siapa yang memegang asas-asas Bugis adalah dia adalah Bugis Makassar. Tidak perlu. Walaupun dia Bugis Makassar, bapak ibunya kalau kerjanya korupsi, is not Bugis tuh. Dia gagas sirikna tuh. Maafkan saya, maafkan saya. Kalau gitu laki-laki perempuan Bugis Makassar itu burakne, baine apa sulapa. Kau Bugis, kau Makassar, kalau agama ibadahmu bagus. Kau jalankan semua langkahmu karena ibadah. Kau masih Bugis itu. Laki-laki perempuan yang mau kawin bahkan ditanya. Kau sudah pas sulapa belum? Agamamu udah beres, sembahyangmu udah oke. Kadang-kadang ya
Minimal beberapa ayat kau hafal enggak? Supaya bisa kau salat dengan baik. Yang kedua adalah orang Bugis Makassar itu adalah orang yang selalu mendakwakan adatnya. Dia memiliki 4 kebenaran juga. Kebenaran filosofis, kebenaran sosiologis, kebenaran yuridis, dan kebenaran kultural. Dia tidak benar-benar sendiri, dia tidak pintar-pintar sendiri. Kalau perlu, dia sembunyikan kepintarannya. Karena kenapa? Ada kebenaran yang harus dia jaga. Kebenaran kulturalnya. Kalau begitu, apa sulapah itu adakmu bagus Mika. Tahu juga kau hormati bapak ibumu. Tahu kau hormati pimpinanmu. Gimana aku mau jadi pimpinan yang baik? Jadi anak buah aja nggak beres kok. Kau hanya bisa jadi pimpinan yang baik kalau pernah menjadi anak buah yang baik. Kalau gitu, nilai, behavior, perilaku, maafkan saya, kultural juga menjadi bagian besok siapa yang akan bisa menjadi orang yang tidak miskin. Yang ketiga, kau apa sulapa itu, kalau memang ada ilmumu, kau lulusan UNN enggak? Bolehlah kamu jadi mertua saya. Bolehlah kau menjadi anak mantu saya. Kalau kau lulusan UNN berarti kau udah pasti cerdas, ada frame akademik, intelektual, dan mindset yang kuat untuk menghadapi tantangan itu. Yang keempat adalah, kau cukup berani enggak? Orang berani hanya ada kalau dia benar. Benar hanya Anda miliki kalau Anda punya cita-cita. Jadi preman itu orang berani enggak? Enggak. Orang nekat. Preman ya itu orang yang tidak kehilangan arah. Dia tidak berani. Yang berani itu kalau kita benar. Benar kalau kita punya cita-cita. Punanya rewanu, pastinya ampasingkam menu. Kalau ada beranimu, pasti ada orang yang lebih berani dari itu. Ya mintu katutui keberanianmu. Jaga keberanianmu. Punna nubare besangmu keberanianmu. Kalau kau terlalu sombong dengan keberanianmu, tunggu satu saat niantu tahu pakasiriku. Tunggu akan ada yang mempermalukan dirimu. Kalau begitu, kita semua anakku, mahasiswa yang ada, kalian lahir dari UNM yang ada di daerah Bugis Makassar ini. Kalau kau ada di Jawa, pasti ada yang seperti ini. Kalau kau ada di Kalimantan, pasti ada di sini. Kalau begitu, kalian lahir dalam suatu pendekatan behavior, perilaku yang kuat. Kapasitasmu oke, perilakumu oke, maka besok kalian tidak perlu jadi miskin. Sekarang saya masuk dalam pendekatan yang aktual. Dalam situasi pandemik seperti ini, apa yang berputar? Apa yang menghasilkan? Kalian anak-anakku, para dosen juga, kebetulan saya pakai uang yang masih tersisa kan, gajian tersisa, perputarannya nggak ada. Kenapa? Tidak ada yang bisa maju. Kalau kita tidak keluar rumah kan, tidak ada yang bisa maju, berkembang, tidak ada bisnis yang bisa jalan. Kalau kita tidak ketemu kan, tidak ada yang bisa jalan kalau transportasi macet kan. Dan itu sudah 8 bulan kita hadapi. Bolehkah kita dapat uang kalau kita di rumah saja? Menteri bisakah melakukan sesuatu kalau dia takut dengan COVID? Tidak bisa. Kalau kita tidak terbang kemana-mana, gimana bisa tahu nih kondisi yang ada? Kalau seluruh dunia terlock dan seluruh dunia terlock karena virus yang ada sekarang ini. Oleh karena itu ekonomi dunia melemah. Rata-rata kita memakai uang yang ada sekarang adalah hasil deposito yang 15-20 tahun kita kumpul.
maafkan saya off the record, tunjukkan saya perusahaan mana yang besar-besar di sekitar kita, yang tidak bersoal dengan cash flow-nya. Tunjukkan saya. Penjual motor yang dekat dari sini, yang paling banyak uangnya, saya tahu, saya nggak bisa sebut namanya. Hebat banget, dia bisa jual minimal 20.000 motor dalam 1 bulan. Sekarang berapa yang bisa dia jual? Tidak lebih dari 20% sampai 30%. Berarti 70% nganggur kan? Hotel mana nggak bersual dengan cash flow? Dan itu terjadi pada dunia. Kalau begitu, dalam kondisi apapun, maka kreativitas itu harus muncul. Kemampuan daya tahan kita adalah berasal dari karakter kita menghadapi tantangan. Life is a crisis. Life is a love. Life is a legacy. Kalau gitu, kita hadapi tantangan-tantangan ini, melemahan ini dengan pendekatan-pendekatan yang mungkin hadir di depan kita. Kalau begitu pendekatan apa yang paling tersedia di kita? Bisnis apa yang terbuka untuk kita? Paling tidak menurut saya, karena saya Menteri Pertanian, adalah pertanian. Karena 1 meter kamu melangkah menemukan tanah di depanmu adalah kehidupan. Kalau terpaksa harus ada di apartemen, pakai kreativitasmu dengan kapasitas agropreneur-mu. Toh abundant era sudah ada di depanmu. Kau tinggal buka link. Kau tinggal tanya Google, kau tinggal masuk menanyakan pada grup-grup pertanian yang ada. Kalau perlu cari Menteri Pertanian, cari dirjennya, saya dalam kondisi ini harus seperti apa. Tidak ada kata menyerah bagi seorang Bugis Makassar. Tidak ada. Walaupun memang tidak perlu lagi dipakai dengan kata-kata yang nekat itu. Ini saatnya kita menjadi pinter. Toh era ini adalah era yang sudah, bukan era yang kemarin. Yang semua harus datang dengan fasilitasi yang ada. Era kemarin kita cari kerja. Era sekarang itu adalah era menciptakan kerja untuk kita. Era sekarang itu kita harus mengunjungi satu dengan lain, baru bisa berdagang. Era sekarang enggak, Anda pencet-pencet aja digitalmu yang ada, sambil tidur juga bisa berbisnis. Is our era. Era dulu itu kita ngantor dari jam 7 sampai jam 5, sekarang seluruh 24 jam harus dipakai menjadi kantor. Itu tantangan yang harus kita terobos. Era dulu kita harus punya kantor di ibu kota untuk bisa menjadi hebat. Era sekarang tidak. Dimanapun bisa berkantor. Era dulu kita terpaku dengan satu profesi, era sekarang tidak. Era sekarang, ini hari saya berprofesi sebagai pelayan hotel, besok saya berprofesi sebagai pedagang sayur. Besok saya berprofesi sebagai pedagang kosmetik. Semua terbuka. Era-era yang kemarin membutuhkan berbagai piranti-piranti yang ketat untuk berbisnis, berolah. Sekarang tidak. Dan itulah abundant era, melampaui perkiraan-perkiraan kemanusiaan yang ada, dan sekarang bisa semuanya. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku para mahasiswa, banyak sekali yang anak muda, ada kurang lebih 300 yang kita bina. Sekarang pendapatannya rata-rata dalam 1 bulan tidak ada yang di bawah 40 juta sampai 80 juta. Bahkan ada di antaranya yang 400 juta per bulan. Bahkan di antaranya ada yang sampai 2 miliar dalam 1 bulan. Pertanian. Kenapa? Dia masuk pada pendekatan-pendekatan yang digital itu. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu
saya cuma menitikan hadirkan kapasitas yang kuat, punya antisipasi yang kuat, didorong dengan karakter yang sangat kuat. Dari karakter yang kuat itu, Anda ketemukan link yang terbuka melalui abundant era. Era yang kemarin, yang dalam 10 tahun, 20 tahun ini menurut saya, Prof, minta maaf, memang sudah 3 era yang kita lewati. Era VUCA kemarin, Volubility era, kita sudah lewati. Volubility era, orang dikejutkan dengan pendekatan yang instan. Bagaikan kalau kita makan, baru menanak nasi, belum masak, setelah masak, begitu kita ambil sudah basi kembali. Itu era yang kemarin. Mengagetkan kita semua. Banyak perusahaan tumbang karena itu. Karena begitu tingginya akselerasi dan perubahan yang terjadi di sekitar kita. Orang kaget bisa berhubungan dengan siapa saja. Kemudian era kemarin membuat era menjadi disruption era. Era kedua itu antara lain karena terjadi uncertainty. Kita bingung sendiri dengan kemajuan yang ada ini, bingung sendiri yang mana yang paling cocok kita masuk. Yang begini baru kita buat, tiba-tiba udah berubah. Saya teringat waktu saya gubernur di sini, saya didemo habis-habisan oleh taksi konvensional karena adanya taksi online. Jangan Pak Gub, jangan kasih masuk taksi online itu. Matilah kami 3.000 taksi di sini. Dan siapa yang memberi makan kami? Apa kamu? Benar juga. Tapi kemudian didemo lagi. Menjadi uncertainty. Didemo lagi oleh mereka. Enak aja. Taksi drink itu, taksi call, atau taksi konvensional itu lebih mahal. Lebih baik taksi online. Taksi online itu tidak usah pakai beli taksi dulu modalnya, kemudian ada tempat untuk di pool. Sekarang itu taksi online siapa saja bisa masuk dalam aplikasi dan mencantumkan diri. Oleh karena itu ini makin besar, nggak bisa ditutup. Di saat saya bingung, Prof, menentukan seperti apa, saya ke Jerman. Di Jerman orang sudah tidak persoalkan lagi mau taksi konvensional, taksi online, mereka taksi non-driver. Kan? Uncertainty. Di Jerman kita tinggal, aku ada di UNM nih, aku mau ke mall, Transmall di sana. Di mana aku mau ngambil taksi? Masuk pada aplikasi digital. Dan aplikasi digital itu kemudian saya ada di sini. Di mana saya dapat? Oke, kamu ada SIM nggak? Ada. Ini SIM saya masuk. Nah, di mana saya ambil? Kamu ambil aja. Jalan kurang lebih 100 meter ke depan di Hotel Clario ada taksi satu, mereknya Mercy. Kamu masuk di situ, di sana sudah ada. Kalau kau sudah dekat sana, kau potret itu dan kirimkan saya akan buka. Sekaligus masuk kuncinya. Masuklah. Pakai taksi non-driver. Kemudian bagaimana saya orang baru di sini, saya ke mana? Jakarta, saya ada di Makassar, gimana harusnya masuk ke dalam menjalankan ini? Saya nggak tahu di mana Transmall itu. Google Map, bos. Ya di depan ada belokan kiri 100 meter belok ke kanan. Di depan ada sampai di sana. Tidak perlu siapa-siapa. It's your era. Di masa saya kuliah dulu, para guru besar, kita kan kehadiran kan membawa nilai kurang lebih 60% ya, sampai 70%. Era sekarang enggak. Dimanapun kita bisa berkuliah nih. Yang bikin repot seorang menteri sekarang, dimanapun dicari pakai webinar. Dulu kan bisa ngumpet gitu loh. Sekarang enggak. Nah itu. Kalau begitu, fasilitasi uncertainty itu sekarang mulai tersikapi secara mendunia. Uncertainty masuk pada disruption sudah selesai dengan abundant era. Di pertanian juga seperti itu. Pertanian dulu adalah kita kan menghadirkan cangkul, menghadirkan itu tentu apa tuh
industri babak pertama. Cangkul, kemudian kita lihat sapi, bajak, dan itu sudah selesai. Era kedua itu ada traktor, hand traktor, bantu-bantu, kita menjadi happy dengan itu. Dan kemudian era ketiga adalah traktor roda 4 yang pakai setir-setir. 4.0 yang kalian sekarang ini hadapi besok adalah pertanian dengan remote control, menggunakan artificial intelligence, menggunakan robot construction, menggunakan IoT, Internet of Things, menggunakan pencitraan satelit, sehingga kamu tahu apa yang harus ditanam sekarang. Saya sudah dapat ingatan bahwa besok itu akan ada La Nina, akan ada banjir. Dan itu akan banjir ada di NTT, ada di NTB, bahkan di Humbang, Sudan, tempat saya melakukan uji coba food estate di sana, akan terjadi La Nina dengan tingkat ekstrim di atas 600 curah hujan, 600 mililiter. Berarti akan terjadi banjir besar. Kalau begitu, black. Kalau begitu, ya, bukan. Ini artificial intelligence akan membawa kecerdasan buatan, di mana tentu dimensinya ada robotin, ada pengincintaan jarak jauh, kita udah bisa antisipasi. Kalau dia mau banjir, yang cocok di sana apa? Yang cocok di sana adalah varietas tertentu yang tahan air dong. Kalau kita udah tahu di sana nanti akan terjadi air yang banyak, maka besok pompa in out, pompa air harus disiapkan. Kalau begitu irigasinya diperbaiki dulu. Kalau begitu dirjen-dirjen semua jajaran buatkan mapping. Yang mana daerah merah berarti akan banjir besar, dan BMG melalui pencitraan satelit sudah bisa lihat itu jauh-jauh hari, namanya artificial intelligence. Bahkan dengan pendekatan yang ada sebenarnya kita udah bisa tahu dia punya pupuk khusus untuk buat apa di situ. Ada kaitannya nanti dengan mahasiswa yang saya mau bilang. Mudah-mudahan saya ingat. Kalau gitu bertani yang saya bilang tidak mengenal krisis dan tidak mengenal ilmu lagi. Yang akan hebat orang yang punya ilmu pertanian, tidak. Kenapa? Semua ilmunya ada di glue, di awan. Buka Mr. Google, buka link-link yang terkait dengan masalah pertanian, banyak banget. Ya. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu, dengan pendekatan-pendekatan itu kita udah persiapkan apa yang harus dilakukan. Oh, kalau saya punya tanah 100 meter persegi, ini bisa tanam apa ya? Kalau saya punya tanah, tidak perlu tanah yang besar untuk bisa menghasilkan, tidak. Dalam binaan Kementerian Pertanian ada yang 400 meter persegi di halaman rumahnya, 400 meter halamannya, saya yakin para guru besar bisa menghasilkan kurang lebih 200 juta per bulan. Dia cuma tanam kembang-kembang yang kuat. Dia pakai greenhouse yang cukup. Dia punya pendekatan pendingin yang cukup. Dan itu semua bisa dilakukan. Dia cuma pakai blower. Kemudian dengan robot construction yang ada, sprinklernya diatur pakai IoT, pakai internet. Kapan dia harus sprinkle-nya? Sprinkle itu penyiram air yang pakai robot. Hasilnya 400 juta satu bulan. Salah satu yang dia jual itu adalah kembang-kembang yang diekspor. Dan yang paling mahal harganya 30 juta satu pot adalah janda bolong namanya. Tidak ada duda bolong. Janda bolong. Ya. Kalau begitu bertanam bisa di mana? Oh, aku tidak punya halaman, saya di apartemen. Dengan pendekatan artificial intelligence, gimana tadi?
Dengan pendekatan yang ada adalah kecerdasan buatan, kita pakai agroponik kan. Ini aja bisa kok. Sekarang orang bertanam padi bisa di dalam ruangan ini. Di Jepang orang bertanam dengan di atas atap rumahnya. Saya tanya, di era COVID, kalau bajumu udah rusak, kau bisa tempel-tempel untuk tahan sampai tahun depan, beli. Kalau motormu mogok-mogok, mobilmu mogok-mogok, cuci-cuci businya, perbaiki karburator, dorong, bisa jalan dulu sebentar. Tapi kalau makan, saudara, siapa yang tidak butuh makan di dunia? Apa halangannya? Itu yang sementara saya dorong. Makanya ekspor saya naik, Bapak. Di sini ada pandemik, saya mampu mengekspor dari Januari sampai dengan Juli, Agustus, September ya, yang terakhir, data terakhir kita, 304 triliun. Tidak, dari kurang lebih 7 tahun terakhir, itulah yang paling tinggi. Di tengah COVID. Nanti saya kasih lihat datanya. Kemudian kita kan sudah dengan berbagai kemajuan science research dan teknologi, kita bisa menciptakan bioteknologi yang bisa disiapkan sehingga menghibridasi suatu kehebatan satu tumbuhan dengan tumbuhan lain bisa didekatkan. Salah satu contohnya adalah kelapa hibrida yang harus dipanjat tinggi-tinggi ke atas. Sekarang perempuan juga bisa langsung metiknya. Kenapa? Kelapa hibrida itu tingginya tidak lebih dari 3 meter, 4 meter. Berapa buahnya dalam 1 tahun? Di sekitar 180 buah. Kalau kali 3.000, kali sekian halaman rumah, setiap kecamatan ada, setiap desa ada, kelapa itu mulai dari akarnya sampai dengan daunnya, buahnya dari sabuknya sampai dengan tempurung, kemudian masuk dagingnya dan airnya, diekspor. Virgin oil adalah salah satu produk-produk yang hebat. Bisa untuk kosmetik, bisa untuk itu semua yang besok kalian hadapi dan itu akan terbuka. Kenapa? Dengan varietas-varietas yang dicampur, dengan kemajuan teknologi yang ada, berbagai varietas kita bisa miliki. Mau yang banyak, mau yang enak, mau yang... Di mana Indonesia? Kita masih sangat tertinggal dengan kemajuan-kemajuan yang ada. Kemudian, saudara-saudara sekalian, di era kalian bertemu dengan nanoteknologi. Nanoteknologi itu adalah mikro-mikro yang kecil yang disatukan untuk menjadi sesuatu kemanfaatan dan efektivitas. Nanoteknologi seperti yang saya pakai. Namanya pencegahan, bukan obat yang saya dibully setengah mati itu. Ini nanoteknologi itu dia mengeluarkan aromaterapi, kemudian dengan sel-sel yang sangat kecil sekali, kemudian dia membungkus semua airborne virus yang datang atau droplet virus yang dekat sama kita 100 meter, dia bisa cegah untuk turun. Dan ini udah tersedia di depan kalian. Kalau kalian nggak buat risetnya, kalian tidak langsung dengan kolaborasi yang saya maksud tadi, agro entrepreneur kalian melalui pendekatan yang kritis, melalui kreativitas, melalui kolaborasi, melalui kompetisi untuk mau melihat besok masa depanmu, maka ini akan pasti terbuka. Yang ketiga adalah sisian jaringan dengan big data yang ada. Big data itu sebenarnya kalau kalian masuk berkolaborasi dengan big data, mengambil keputusan yang tepat itu sudah lakukan. Karena big data atau bentuk-bentuk yang seperti computing system itu, IoT dan lain-lain, sebenarnya dia udah kumpul berbagai ilmu yang ada, berbagai fakta yang ada di dunia, sudah ada dikumpul di situ dengan tesa, antitesa, sintesa yang ada, sehingga semua sudah menjadi efektif. Bahkan di big data, kamu bisa ketemu apa yang menjadi
hal-hal yang spesifik terhadap yang kau cari. Apa yang spesifik terhadap Sahrul di Big Data ada. Prof. Hussein ada. Bahkan dia tahu kita bisa nyanyi lagu apa. Dia tahu, ini sukanya Pak Hussein lagu apa? Oh, lagu dangdut. Saya apa? Lagu rock. Di Big Data kita bisa ketemu seperti itu pada saatnya. Apalagi untuk mengambil keputusan terhadap sesuatu, interest yang kuat dengan menggunakan tadi itu menjadi bagian-bagian penting. Itu kalian. Kalau begitu bertani besok, jangan melihat bertani dengan gaya yang kemarin. Hai anak muda, anak-anak milenial, masa depanmu jauh lebih baik dari kami. Kenapa? Kau tidak perlu bertani dengan berlumpur kakimu. Kau tidak perlu bertani dengan menyentuh tanah. Saya kasih lihat sedikit robot mana next dari ini. Itu AWR saya. Saya gunakan airbag dulu. Di kantor saya ada bag. Nah, bukan. Ini next bed. Kembali. Yang pertama. Nah ini. Saya kontrol seluruh Indonesia dari ruangan saya. Namanya Agriculture War Room. Tidak mungkin saya mau lihat seperti apa kondisi dari Sabang sampai Merauke, negara ini negara keempat kelima terbesar dunia. Gimana kontrol? Gimana saya bisa tahu bahwa saya punya pupuk nyampe atau enggak? Menggunakan artificial intelligence dengan pendekatan resolusi yang dekat dari pencitraan satelit 6x6, saya bisa lihat dari ruangan saya. Dan bisakah diakses sama semua orang? Bisa. Kalau gitu, abundant era ada di depan kita. Saya bisa kontrol kalau ini terjadi musim seperti tadi, ada ini daerah-daerah ini tertentu akan ada banjir, akan kelihatan di situ. Nah, itulah era yang kita. Next, yang kedua. Next. Bukan, next. Nah, ini nggak perlu kalian di atas dengan panas matahari. Di pinggir sawahmu, kamu main-main remote control, bahkan pakai iPad, udah diprogram, di-download di aplikasi yang ada, ini main, kasih masuk mappingnya, berapa luasnya, potret dengan potret satelit, dia ditindis kapan dia jalan, berapa kali dia berputar, berapa menit dia sampai, semua jalan. Ini buatan Litbang, buatan kita. Sebentar lagi akan saya pakai. Saya merencanakan besok tidak ada provinsi, tidak 1 triliun, berarti 34 triliun untuk mempersiapkan mekanisasi yang kuat. Intervensi mekanisasi, intervensi teknologi menjadi eramu saudara. Gitu. Next. Besok kalian tidak perlu tanam lagi, jongkok ke bawah. Dia di atas situ. Kayak main nenek mobil. Kalau perlu balap-balap di situ. Tetapi di belakangnya sudah nanam, berputar. Enggak ada anunya ya, video. Enggak ada. Boleh kasih lihat videonya. Aku main dulu. Ini transponder di belakangnya sudah semua bibit. Di sini tinggal kita duduk-duduk. Kalau tidak mau, kasih dia IC di atas untuk bisa menjadi reflektor untuk mengemudikan internet. It's yours. Berapa hasilnya per hektar? Paling sedikit sambil minum kopi, sambil makan nasi padang, sambil minum Coca-Cola, merokok lagi di dalam sana, yang merokok. Karena saya merokok, kasihan. Tahu nggak ceritanya merokok? Kenapa virus corona tidak tembus orang merokok? Tahu? Kenapa? Karena virus corona takut dituduh dia penyebab kematian. Padahal dia mati sendiri karena rokok. Jadi virus corona yang nggak mau dekat orang merokok itu, Prof, karena dia takut difitnah.
Jangan merokok. Merokok tidak bagus. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu, it's your air. Aku punya konsepsi, aku punya planning yang baik, tetapi dari mana modalnya? Ada negara, di situlah ada perbankan, di situlah ada perguruan tinggi. Semua orang mau ngasih kalau ada cash flow-nya yang jelas. Kalau begitu, orang pintar mampu membuat solusi. Oh ini ya. Gak ada musiknya nih. Ini kita buat pembibitannya dulu, kemudian ada semua sudah tersedia bejananya sebenarnya. Udah betul enggak? Ini untuk bisa membaca artificial intelligence semua ini, membaca hara yang dibutuhkan, tanah agroklimaks yang ada, bahkan pupuk apa yang dibutuhkan di situ. Kita tinggal pakai dengan pencatatan internet. Ini arah kita ke besok. Jadi kalau kita tua-tua ini tinggal beli ini Bapak, kita main-main dengan 1 hektar. Nah ini dia menanam nih. Gak perlu ada orang. Pensiunan juga oke nih. Ya, saya lagi mengusahakan semua dibuat dalam negeri. Ini perjuangan saya. Catat itu Pak. Jangan beli terus dari luar. Kalau kita 20 orang, berapa hektar kita bisa? 4 hari 1 hektar. 4 hektar enggak, kalau pakai manual. Ya. Ya. Per hari. Ya kurang lebih lah, 4 hari 1 hektar. Kalau pakai ini 4 hektar, 3 hektar lah sampai 4 hektar per hari. Beli aja Prof, kita bantu-bantu rakyat. Anak-anak tinggal main. Nggak perlu nyentuh tanah, saudara. Dan ini 1 kali program kita duduk aja ngawasin di situ. Sambil minum kopi. Sensornya udah jalan. Saya lagi coba ini di Kalimantan Tengah, di tempat rawa yang kemarin 1 juta diambil gagal. Saya terus di press orang bahwa jangan masuk itu, kamu pasti gagal. Dihumbas di Sumatera Utara semua. Ya, saya bilang gagal adalah bagian dari takdir. Yang ada adalah Sahrul itu petarung. Kalau saya sudah bilang maju ya tidak ada mundurnya. Itu Pak. Nah itu, next. Besok itu kalian dengan drone. Mau bertanam dengan sistem hambur juga boleh. Memang agak boros sedikit, tetapi ini lebih cepat. Mau memberi pupuk tinggal kasih drone-nya, kasih main-main aja. Dan ini 1 kali terbang tinggal dipakai dengan dengan komputermu, dengan laptop yang ada. Sudah selesai. Dia bisa pupuk, dia bisa apa, dan kita lagi coba. Dan saya lagi bekerja kuat bersama Pindad, bersama dengan BUMN untuk memproduksi dalam negeri. Bahkan perguruan tinggi mampu buat seperti ini. Besok akan hadir seperti itu. Tadi kuncinya agropreneur itu adalah kapasitas. Kapasitas yang seperti saya tadi harus dia punya sensitivitas sehingga dia punya kemampuan kritisnya tinggi. Yang kedua ada kemauannya untuk menerobos melalui kreativitas. Yang ketiga adalah dia mampu melakukan kolaborasi. Yang kelima adalah, yang keempat adalah dia mampu berkompetisi dengan dirinya. Next.
Next. Nah, kamu mau citra satelit seperti apa? Ini kan semua robot construction seperti ini bisa memberikan kamu informasi yang seperti apa yang kau butuhkan. Dengan kondisi yang sekarang itu seperti apa area-area tanah tertentu di dataran tertentu. Kekurangan vitamin apa? Kira-kira begitu. Jadi bagaimana mendeteksi tanaman kita, kapan dia akan dipanen, kapan dia harus dikasih pupuk. Sudah tersedia itu cara-cara besok yang seperti ini. Tinggal memang karena ini kita dengan penduduk yang sangat besar, harus diklaster mereka, harus dilakukan kolaborasi, apa namanya, pendekatan yang putih stage ini. Korporasi yang kuat, korporasi, sehingga yang kecil-kecil bisa terbawa. Saya membuat food estate itu maksudnya begini Bapak, karena ini barang baru. Tidak boleh single commodity. Konsentrasi per 1000 hektar, di dalam 1000 hektar itu komoditinya ada padi atau jagung, atau ada sayur, ada hortikultura di situ, ada buah, ada kelapa, perkebunan ada di situ, dan menggunakan mekanisasi full. Dan jangan cuma berpikir dari budidayanya, dia harus sampai di pasca panen. Sesudah pasca panen, kemudian harus industrinya harus ada. Dan industrinya yang ada harus mampu, kita lihat pasar mana yang harus dituju. Saya lagi persiapkan Pak, doakan saya bisa lakukan ini. Maafkan saya dalam data yang ada Prof. Imam, selama 10 tahun saya jadi gubernur di sini, pertumbuhan yang ada di sini kan dari 98 juta ya menjadi 52 juta income per kapita yang ada. Berapa persen? Hampir 400%. 500%. Ya itu bukan saya yang bilang. Ini kata siapa? BPS dan pertanian itu menjanjikan. Di saat negara daerah lain teriak-teriak menghadapi krisis yang lalu, kita justru minta perpanjang krisis ekonomi yang ada karena harganya komoditi pertanian lagi tinggi. Aku lagi lakukan itu sekarang ini secara nasional. Doakan. Next. Bahkan jagung dengan kualitas yang tertentu kita bisa buat. Ini cocok untuk apa? Jangan kentang itu coba dibuat sayur. Saya lagi buat kentang yang tidak, Bapak biasa lihat yang keripik-keripik kentang itu? Nah, saya lagi buat itu. Gak perlu impor. Gak gampang nih. I do my best lah. Biar tidak malu orang UNM sama saya. Saudara-saudara sekalian, next, terakhir. Ini ATM yang saya buat. ATM dari beras. Jadi semua orang pakai kartunya, dia tinggal kasih masuk ATM-nya, keluar berasnya 0,5 kilo. Saya tadinya mau berharap ini seluruh Indonesia dibuat, tapi kemudian saya urung hanya di DKI buat seperti ini dan sampai pada batas tertentu. Tapi kalau besok terjadi kondisi yang agak makin sulit, ini butuh dilakukan. Terutama bagi orang yang miskin. Harapan saya memang tidak ada yang kesulitan makan. Yang lain bisa ditunda, tapi makan rakyat harus tersedia. Sekarang saya mempersiapkan 273 juta perutnya orang. Tidak boleh bersoal. Next. Saya mau masuk di penutupan aja. Saya mau lihatkan bagaimanakah ketahanan pangan kita sekarang ini. MT1, MT2. Next, MT1, MT2. MT1, MT2 mana? Ini pertumbuhan ekonomi yang ada. Semua minus Bapak. Yang naik cuma pertanian, 16,24. Ini bukan kata saya, kata BPS. Lah.
Ada yang naik 1, Infocom, karena orang pakai handphone semua kan. Online sistem, anak-anak sekolah segala macam. Nggak ada apa-apa nih, sendiri tuh. Apa kata Jokowi? Off the record. Tidak ada keringat yang mengingkari janji. Saya tidak pernah berhenti hadir. Pertanian itu bicara lapangan, tidak teori-teori terlalu banyak. Teori mungkin 10-15%. Yang ada lapangan. Kau harus bicara dengan alam. Kamu bisa memfeeling aroma tanah yang ada di sekitar. Ini pesan-pesan orang tua. Kalau ada mangga tidak mau berbuah, ajak-ajak bicara, saya itu mangga sedikit. Kalau perlu ancam-ancam, gue tebas lo kalau nggak mau balik. Besok dia maafkan saya. Orang Makassar bilang begini. Apa ya? Tenana naum bosia, puna tenana ngerang awak. Tidak akan ada hujan kalau tidak memperlihatkan awan. Tenana sa'ra gunturuka, puna tenang ngerang kilat. Tidak ada guntur yang menggelar tanpa ada kilat mendahului. Kalau gitu tanda-tandanya harus ada. Saudara-saudara sekalian, insyaallah 2020 itu saya akan akhiri, masih ada stok saya kurang lebih 6-7 ton. Kita udah produksi 31.000 juta ton dengan kurang lebih 7,4 juta hektar yang saya lihat langsung dengan mata saya. Kita udah makan kurang lebih 30 ton, berarti yang tersisa di atas sampai masih 6,7 juta. Saya persiapan ini Pak Rektor sampai 2 tahun 2021 insya Allah. Oleh karena itu 2021 akan saya tanam di kurang lebih 8,2 juta hektar dan hasilnya itu kurang lebih 18,5 juta ton, sehingga dari atas itu yang tersisa 6 atau 7 ton ditambah 18 juta ton, dia dikonsumsi 15 juta, masih ada stok akhir saya 21 sekitar 9 juta. Saya berharap semua tenang. Ekonomi sampai 2 tahun mungkin masih bergejolak karena gelombang kedua masuk di Eropa dan Amerika. Pelemahan ekonomi terjadi luar biasa. Tapi pertanian akan menyangga itu. Next. Ada cara bertindak 1-5 yang saya buat. Salah satu intervensi sesuai dengan kondisi lahan yang ada. Aku buat cadangannya nih. Di sekitar 250.000 hektar. Kemudian yang kedua, saya lagi buat diversifikasi makanan. Kenyang tidak harus dengan beras. Bisa sagu, bisa pisang, bisa kentang, bisa sorghum, bisa jagung, bisa ubi kayu. Dan semua enak. Saya lagi persiapkan. Kalau di Sulawesi Selatan ini kan kita udah mulai 20 tahun lalu seperti ini. Jadi kalau ada orang Sulawesi Selatan yang tidak bisa makan terlalu itu. Saya lagi persiapkan. Yang ketiga adalah saya mempersiapkan lumbung pangan di desa, lumbung pangan di kabupaten, lumbung pangan di provinsi, lumbung pangan nasional. Di nasional saya persiapkan 1,4 ya, 1,5 juta ton. Di provinsi ya provinsi Pak Bu Gubernur harus persiapkan sendiri. Pak Bupati harus siapkan, kan itu salah satu tugasnya. Di desa harus disiapkan. Bahkan saya lagi rencanakan setiap desa ada ATM-nya 30 ton dalam setiap 5 bulan in out. Saya lagi persiapkan Bapak. Ini cukup pusing saya karena kemarin saya pakai dana kurang lebih 45 triliun nih. 45 triliun. Untuk memodali semua. Wah, yang saya pakai secara teknis dalam kendali kita sendiri 21 tambah 36. 36 triliun pupuk, 21 triliun operasional aktivitas. Pak. Kami mau memutar kurang lebih hampir 2.000 triliun dari pertanian sekarang ini. CB4-nya, CB4 adalah pengembangan smart farming. Ya tadi itu.
dengan pendekatan-pendekatan. Anak-anakku buka link, lihat itu. Teman-temanmu yang petani milenial. Hebat-hebat. Memang anak muda itu kreatif, kritis, militan, banyak protesnya, tetapi kemudian kalau ketemu sesuatu dia merasa bangga luar biasa. Aku kagum dengan anak-anak milenial sekarang. Dan saya lagi mempersiapkan 2,5 juta anak milenial ya dalam program 5 tahun ini. 2,5 juta, Pak Rektor. Next. Dan yang kelima adalah ekspor kita. Bagaimanakah nilai tukar petani yang ada? Alhamdulillah. Saya mulai dari 99%. Nilai tukar itu tingkat kesejahteraan petani. Saya sudah capai sekarang 102,25. Saya berharap dalam waktu singkat saya bisa sampai di atas 103% nilai tukarnya. Tidak ada tempat yang naik. Ini juga rahmat Tuhan juga luar biasa. Ini bukan kata saya loh, kata BPS. Nilai tukar usaha pertanian juga naik. Bahkan di perkebunan 107%. Sekarang kami lagi mendorong sesuai perintah Bapak Presiden untuk kita buat solar sendiri melalui B30 sampai B50. B30. Jadi tidak perlu impor solar terlalu besar lagi, dan sekarang harga sawit naik dengan itu. Karet kita ini sementara naik karena kita akan pakai untuk campuran aspal. Yang kemarin terpuruk banget sampai ke titik nadir. Kalau begitu, kemampuan dalam negeri, nasionalisme yang tidak pura-pura itu harus didorong memang. Dan terakhir, apa lagi nih? Saya kira kurang lebih lah seperti itu, teman-teman anak-anakku sekalian. Kalau begitu besok sekali lagi kamu nggak miskin, kecuali kau memang mau kamu jadi orang miskin. 2 hal yang saya dream akademik intelektual di kampus ini menjadi sangat penting dan berarti. Itu membuat kamu punya kebanggaan menjadi orang hari ini dan besok. Bagi dirimu, bagi keluargamu, dan bagi bangsamu. Yang kedua, eramu tersedia untuk segalanya bisa kau gunakan. Kalau begitu, yang menentukan adalah kapasitas yang saya tadi bilang. Tingkat kritis dan seterusnya. Yang ketiga adalah hadir enggak perilakumu sebagai orang-orang yang mau fight dengan situasi yang ada. Yang ketiga adalah tentu saja tidak ada yang sama dengan membalik tangan. Semua harus dengan keringat. Bapak Presiden selalu katakan, tidak ada keringat yang mengingkari janji. Ridha Allah bersama kita. Terima kasih Prof atas ruang ini. Ada sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sungguh menarik dan penuh optimis pemaparan dari Bapak Menteri tadi. Apa yang dipaparkan tadi tentunya menjadi pencerahan bagi kita semua, terutama bagi para kaum muda mahasiswa. Hendaknya ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi kaum muda, terlebih lagi dalam era perkembangan teknologi. Seperti tadi ada artificial intelligence, big data, dan juga robotik yang tadi dikemukakan oleh Bapak Menteri. Dara dan Daeng tinggi semampai, melukis pertanian Indonesia dengan Lontara. Anak muda UNM menunjukkan kontribusi menjadi agropreneur muda, memanglah keren. Atas nama Universitas Negeri Makassar, kami mengucapkan terima kasih kepada kesediaan Bapak Menteri Pertanian memberikan kuliah umum pada pagi hari ini. Dan sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan Universitas Negeri Makassar kepada Kementerian Pertanian, mohon berkenan untuk menerima cenderamata dari Rektor Universitas Negeri Makassar kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia. Ini perangkat.